Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Sebuah pedang datang dari langit, dan Dai, pria berjubah itu, melambaikan tangannya dengan keras. Tapi dia meremehkan kengerian pedang ini, dan dengan deru energi pedang yang mengerikan, sosok Dai langsung ditebas ke belakang. Di antara telapak tangan putih, tanda pedang dangkal muncul, dan manik-manik darah merah gelap mengalir keluar. Dai mengerutkan kening dan berkata dengan takjub, "Ada orang sepertimu di jalan menuju dewa kuno." Katak di dasar sumur, ada banyak hal di dunia ini yang tidak kamu ketahui. Generasi ketiga tampak menghina. Sui, yang melampaui malapetaka, tidak bisa tenang di dalam hatinya. Sejauh yang dia tahu, Dai, keberadaan misterius dan menakutkan, adalah kekuatan yang menyentuh ambang sungai panjang takdir. Tetapi terlepas dari penghalang batas jalan dewa kuno, dan jarak yang sangat jauh dalam ruang dan waktu, dunia ketiga hanya berjarak satu pedang, dan Dai ditolak. Kekuatan tempur seperti itu terlalu menakutkan. Oh, maka kursi ini akan membiarkan Anda melihat dan melihat, cara saya yang sebenarnya. Ingat URL. Dai tertawa kecil. Dia mengangkat tangan kanannya. Aturan tatanan gelap yang tak terhitung jumlahnya diringkas menjadi rune, dan dia membanting tangan kanannya. Ledakan. Waktu dan ruang runtuh, dan setelah rune itu dengan mudah memecahkan penghalang batas jalan para dewa kuno, tiba-tiba berubah menjadi bunga teratai hitam. Di langit para dewa kuno, tiba-tiba diselimuti kegelapan seperti malam abadi, dan lubang hitam pusaran muncul, menghancurkan langit, dan menekan ke arah gerbang percobaan. Terlalu menakutkan. Makhluk-makhluk yang didistribusikan di dewa-dewa kuno semuanya ngeri, dan mereka hanya merasa bahwa seluruh dunia sedang dipukul dengan keras. Dan ini hanya pukulan dari Dai. Jangan mengambilnya karena malu. Generasi ketiga bahkan tidak melihatnya, dan melambaikan tangannya. Ledakan. Pedang Qi naik ke udara, seperti pelangi misterius, menghancurkan lubang hitam dengan kekuatan menghancurkan orang mati. Dan pedang Qi tetap bertahan, menghancurkan dinding batas jalan dewa kuno, membunuh ruang dan waktu yang tak ada habisnya lagi. Dentang. Energi pedang terlalu tajam, dan pedang itu meneriakkan seperti gelombang pasang, mengguncang waktu dan ruang yang tak berujung untuk mengirim gelombang riak. Dan ketika energi pedang ini menebas, wajah Dai tiba-tiba berubah, dan dia segera mundur. Apa yang membuatnya tercengang adalah, jika pedang Qi memiliki spiritualitas, kecepatannya telah meroket banyak dalam sekejap, dan itu menebas langsung ke arahnya. Merusak. Dai mengeluarkan minuman rendah dan menembak dengan sekuat tenaga. Tapi Rao masih terluka oleh pedang ini, dan terbang keluar dengan ganas, dan sepotong daging terputus dari bahunya. Wajahnya suram, dan alisnya penuh kedinginan. Jika bukan karena penghalang batas jalan dewa kuno, orang sepertimu tidak akan sebanding dengan pedangku sama sekali. Generasi ketiga memikul punggung dengan satu tangan, dan memiliki kecenderungan untuk menjadi sombong di dunia. Tapi kamu sendiri tidak bisa menghentikan kami. Tiba-tiba, di kedalaman ruang, sebelum membuka sudut sungai takdir, seorang pria jangkung dalam setelan pertempuran emas berbicara. Begitu suara itu terdengar, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan meninjunya. Ledakan. Waktu dan ruang yang tak berujung bergetar, dan langit bergetar. Itu hanya pukulan, dan dalam sekejap, itu melintasi ruang tanpa batas dan meledak menuju dunia ketiga. Murid generasi ketiga sedikit mengembun, lengan bajunya menonjol, dan dia mengayunkan pedangnya ke sana. Ledakan. Langit berguncang, dan seluruh wilayah dewa kuno terguncang, saya tidak tahu berapa banyak bangunan dan gunung kuno yang runtuh. Makhluk-makhluk yang tersebar di dewa-dewa kuno semuanya ngeri. Disinilah konfrontasi Dao besar, itu seperti perang penghancuran dunia. Kedua sisi pertempuran, hanya fluktuasi pertempuran, akan membawa dampak besar ke seluruh wilayah dewa kuno. Sui, yang melampaui malapetaka, mau tidak mau menjadi menakjubkan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa malapetakanya menjadi dewa akan menyebabkan perubahan yang begitu mengerikan. Diduga lebih dari selusin karakter yang telah menginjakkan kaki di sungai panjang takdir tidak ragu untuk mengakhiri permainan secara langsung. Bisakah kamu menghentikan kami untuk menembak bersama?
Di kedalaman ruang dan waktu yang tak berujung, pria jangkung dalam setelan pertempuran emas berbicara. Jangan salah paham, kalau tidak, semua makhluk di tempatmu akan dikubur bersamamu. Seorang Taois berkulit putih dengan mahkota teratai di kepalanya berbicara dengan dingin. Mencoba. Generasi ketiga tampak datar, kebetulan menggunakan tanganmu untuk menghancurkan penghalang batas jalan dewa kuno ini. Oke, kalau begitu coba. Pada saat ini, lebih dari 10 sosok kuat yang berdiri di depan sungai takdir yang panjang semuanya menunjukkan niat membunuh yang kuat. Waktu dan ruang tak berujung bergetar. Seluruh langit di atas para dewa kuno benar-benar tertutup oleh kekuatan bencana yang mengerikan, seolah-olah akhir telah tiba. Hati Su Yi tenggelam. Pada saat ini, ia telah mencapai langkah terakhir untuk menjadi dewa, dan transformasi tubuh dan jiwanya juga telah mencapai saat yang paling kritis. Jika dihancurkan, semua kerja keras yang telah Anda bayar sebelumnya akan sia-sia. Ledakan. Dunia ketiga tiba-tiba melangkah ke langit, datang ke kedalaman langit, dan berdiri di depan penghalang batas jalan dewa kuno. Kemudian, dia mengangkat matanya dan melihat ke kedalaman ruang dan waktu yang tak berujung, dan berkata, "Ayo bertarung." Aura kuat melonjak keluar dari sosok kurus generasi ketiga. Belum terlambat untuk menekannya dulu. Ini baik. Dai dan selusin tokoh pendukung semuanya bergerak pada saat ini. Ledakan. Waktu dan ruang kacau, dan segala macam kekuatan menakutkan dan tak terbatas membombardir dan membunuh jalan para dewa kuno. Semua orang tidak bisa lagi melihat dengan jelas, rasa sakit di depan mata mereka, dan tubuh serta pikiran mereka terjerumus ke dalam ketakutan yang tak terbatas. Seluruh dunia alam dewa kuno, bahkan 7 dewa surgawi tingkat dewa, tidak bisa menahan rasa takut, seolah-olah menyaksikan malapetaka pemusnahan dunia yang sedang berlangsung. Aturan dan ketertiban dan kekuatan penghalang batas yang menutupi seluruh jalan dewa kuno juga mengalami dampak yang mengerikan pada saat ini, dan retakan muncul di mana-mana. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya kekuatan selusin pembangkit tenaga listrik misterius yang bergabung untuk menyerang. Generasi ketiga tidak mundur. Dia berdiri sendirian di kedalaman langit, memegang pedangnya dan bertarung melawan sejumlah besar musuh. Itu saja, meskipun dia memblokir sebagian besar serangan, sulit untuk menyerang balik lawan-lawannya. Hal yang paling serius adalah ketika akibat dari pertempuran menyebar, ia terus-menerus menghancurkan segala sesuatu di dewa kuno. Ini benar-benar merepotkan. Generasi ketiga mengerutkan kening. Dia tidak bisa meninggalkan jalan para dewa kuno, sehingga selama pertempuran, itu seperti berada di dalam sangkar, tidak dapat benar-benar mengerahkan kekuatan tempur penuhnya. Hanya pasif untuk melawan. Namun, semuanya memiliki pro dan kontra. Karena perlindungan penghalang jalan para dewa kuno, lebih dari 10 musuh yang kuat tidak dapat dibunuh pada saat pertama. Kamu hanya bisa bertahan sampai anak itu menjadi dewa. Selama bencana menjadi dewa hilang, akan sulit bagi orang-orang tak tahu malu itu untuk mengunci posisi jalan dewa kuno, dan bencana ini dapat diselesaikan dengan mudah. Jalan rahasia ketiga. Bencana ini disebabkan oleh malapetaka Su Yi menjadi dewa. Malapetaka ini terlalu tabu dan aneh, sehingga ditargetkan oleh orang-orang kuat yang melangkah ke sungai panjang takdir, sehingga mengunci para dewa kuno di kedalaman tak berujung. Ruang dan waktu, lokasi jalan. Tetapi selama bencana menjadi dewa ini menghilang, lawan-lawan itu tidak akan lagi dapat menemukan jalan para dewa kuno. Tanpa berpikir lebih jauh, dunia ketiga melakukan segala upaya untuk bergerak. Seperti yang dia katakan sebelumnya, Su Yi akan mati, dan dia akan mati di tangannya. Tidak ada orang lain yang diizinkan untuk ikut campur. Keruntuhan abisal. Eksistensi menakutkan seperti Kaisar Dewa Suangu, Master Penjara Kaca Ajaib, dan Taois Kepala Naga semuanya telah memperhatikan pertempuran yang mengerikan ini. Yang Mulia telah menghadapi musuh yang hebat. Orang-orang itu, sepertinya keberadaan level abadi. Saya berharap bahwa kekuatan pertempuran ini akan menghancurkan penghalang batas jalan dewa kuno, sehingga kita dapat mengambil kesempatan untuk keluar dari masalah. Lao Long, apa yang akan kamu lakukan di sini? Saat berbicara pada diri mereka sendiri,
semua orang tiba-tiba menemukan bahwa pria Tao berkepala naga yang membawa pedang Tao benar-benar tersapu keluar dari reruntuhan jurang. Sulit untuk kehormatanmu, bagaimana aku bisa acuh tak acuh? Tao kepala naga melangkah pergi dan menghilang dalam sekejap. Makhluk menakutkan lainnya tampak tidak pasti. Aku tidak menyangka naga tua ini tersembunyi begitu dalam sehingga dia bisa membebaskan diri dari penindasan reruntuhan jurang. Sebelum pergi, Zun menyuruh kami untuk tidak bertindak gegabah, jika tidak, kami akan dihukum berat. Jika Laolong melakukan ini, itu sudah melanggar aturan Zun. Semua orang berbicara, tetapi tidak ada yang berani mengikuti kepala naga Tao dan meninggalkan tempat ini. Salah satunya adalah karena banyak eksistensi horor tidak bisa melakukannya. Yang kedua adalah takut pada keagungan dan perintah generasi ketiga, dan tidak berani meninggalkan tempat ini tanpa izin. Ujian surga pas. Puncak menara ke-6. Ayo, kita tinggal selangkah lagi. Tepat ketika generasi ketiga menghadapi musuh-musuh besar itu, jalan Suyi untuk menjadi dewa telah mencapai langkah terakhir. Tubuh dan jiwanya telah lama dibangun kembali dalam perampokan tanpa akhir, dan setiap inci kulitnya ditutupi dengan hujan ringan yang kacau, misterius dan jantung berdebar. Di dalam tubuh, lautan yang kacau sangat luas dan tak terbatas, dan api zaman itu seperti suar, menerangi kabut gelap di laut. Saat dia bernafas, mesin kinya meraung seperti guntur, menarik roh dan rohnya untuk beresonansi dengan laut kekacauan di tubuhnya. Fondasi Dao sangat besar sehingga tidak terbayangkan. Dalam jiwa para dewa, gambar Dharma ilahi berdiri seperti gunung suci, terjalin dengan semua jenis jalan cahaya dan hujan, dan itu adalah pendukung suci. Pada saat ini, dia hanya perlu memperbaiki langit dan perampokan, dan dia cukup untuk sepenuhnya menstabilkan ranah para dewa. Mulai sekarang, jadilah Tuhan yang sejati. Tetapi pada saat ini, Suyi tiba-tiba merasakan krisis yang fatal, dan semua bulu di tubuhnya berdiri. Dia menoleh tajam, dan melihat sosok tidak jauh. Tubuh berkepala naga, membawa pedang Dao. Itu adalah pria Tao berkepala naga. Ketika Suyi menoleh untuk melihat saat ini, kepala naga Tao sudah tiba dengan keras. Ada ekspresi dingin di wajahnya. Tengshan, kamu berani. Hampir pada saat yang sama, generasi ketiga, yang berperang melawan musuh di kedalaman langit, jelas juga memperhatikan pembunuhan yang mendebarkan ini, dia tiba-tiba menoleh, niat membunuh melonjak di matanya, dan jelas terprovokasi. Tapi dia bertarung sengit dengan musuh-musuh besar itu, dan sudah terlambat untuk menghentikannya. Dentang. Pada saat yang sama, pedang 9 penjara bersenandung dan bergetar, diam-diam jatuh ke telapak tangan Suyi, dan tubuh pedang dipenuhi dengan fluktuasi kekuatan yang misterius dan tidak jelas. Namun, perubahan tak terduga juga terjadi pada saat ini. Sosok Taois Longshu yang datang dengan kasar masih setengah jalan, dan ditampar entah dari mana oleh tamparan yang muncul dari udara tipis. Terkunci. Telinganya renyah. Pipi Tao kepala naga ditutupi dengan sisik naga halus, tetapi di bawah tamparan ini, sisik naga di wajah kirinya hancur dan memercik, mulutnya hancur, hidungnya menyembur darah, dan seluruh orang jatuh beberapa puluh kaki jauhnya. Suyi tidak terkejut dengan adegan ini. Dia menyingkirkan pedang 9 penjara dan berkata, "Kamu orang tua, kamu akhirnya bersedia untuk memimpin." Ketika dia berbicara, cahaya perampokan yang tak ada habisnya di sekujur tubuhnya mengalir ke tubuhnya seperti air pasang. Segera, aura seluruh orangnya berubah tiba-tiba, seperti menyembunyikan bagian depan di dalam kotak, menjadi sederhana dan polos. Berdebu. Tetapi saat ini, dia sudah benar-benar dewa. Ternyata anakmu sudah menyadari bahwa aku akan datang. Tidak jauh dari sana, seorang lelaki tua kurus dengan penampilan menyedihkan muncul dari udara tipis, itu adalah Hebo. Tidak diragukan lagi, dia adalah orang yang menamparkan Tao berkepala naga dengan tamparan sebelumnya. Bukannya aku memperhatikannya, tapi aku punya firasat bahwa kamu akan datang. Suyi menatap Hebo dalam-dalam, lagi pula, jika sesuatu terjadi padaku, kamu takut kamu tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan. Hebo adalah dewa sungai era Changhe. Dia pernah diperintahkan oleh generasi pertama untuk menjaga tahun-tahun tak berujung era Tinder. Bahkan selama pertempuran di Gunung Ilahi tak berujung,
menurut Patriark Bodhi, bahkan jika dia tidak muncul, Hebo akan datang tepat waktu untuk menyelesaikan pertempuran. Dalam keadaan seperti itu, Su Yi sudah lama menduga bahwa pada saat yang berbahaya seperti itu, Hebo, orang tua misterius ini, pasti tidak akan acuh tak acuh. Hebo menamparkan pahanya dan tersenyum pahit. Ya, kamu benar-benar menangkapnya. Tinggi di langit, generasi ketiga mengerutkan kening dan berkata, orang tua, tidakkah kamu melihat bahwa aku juga menderita? Karena kamu di sini, bukankah kamu juga harus membantuku? Hebo tercengang, dan berkata dengan wajah cemberut, hei, kalian berdua adalah kakek, bagaimana mungkin aku, karakter kecil yang melakukan tugas dan tugas, memiliki keberanian untuk tidak membantu? Saat dia berbicara, dia melompat dan datang ke langit, dengan tangan di pinggul dan lidahnya meledak dengan guntur. Apakah leluhurmu? Apakah ada cukup masalah? Suara itu bergemuruh begitu keras sehingga ruang dan waktu yang tak berujung bergetar. Mati dan sosok misterius itu semuanya tercengang. Siapa orang tua yang berani bersumpah pada mereka? Su Yi terkejut. Selain celaka, orang tua Hebo ini juga sangat beracun. Yang mengejutkan Su Yi, generasi ketiga jelas mengenal Hebo dengan sangat baik. Setelah Hebo berdiri, dia menggerakkan sosoknya dan mundur. Generasi ketiga tampaknya sangat yakin bahwa dengan kehadiran Hebo, malapetaka ini dapat diselesaikan. Orang tua, kamu mencari kematian. Pria jangkung dalam setelan pertempuran emas berteriak keras, dan melemparkan tinjunya ke Hebo melintasi ruang dan waktu tanpa akhir. Aku akan menidurimu. Hebo memalingkan wajahnya, mengangkat tangannya dan melemparkan sebuah pagoda. Ledakan. Pagoda itu menghancurkan langit, menghancurkan pukulan, dan keluar dari udara tipis, melintasi ruang dan waktu yang tak ada habisnya, dan menghancurkan pria berbaju perang emas. Kepala pria itu hancur berlumuran darah, dan jeritannya bisa terdengar melintasi ruang dan waktu tanpa akhir. Semua orang terkejut. Orang tua dengan wajah celaka ini sangat galak. Ternyata menara jahat kuno ini juga merupakan harta yang luar biasa. Su Yi mengenali sekilas bahwa apa yang Hebo lemparkan adalah menara jahat kuno, dan dia adalah benih api era di puncak menara ini. Siapa lagi yang tidak puas? Berdiri, aku berjanji untuk menghancurkan kepalanya. Hebo mengangkat tangannya dan meraihnya, dan pagoda jahat kuno ditarik keluar dari udara. Kesombongannya sangat arogan, dan dia melihat secara provokatif pada pembangkit tenaga listrik misterius di kejauhan ruang dan waktu yang tak ada habisnya. Aku ingin mencobanya. Tiba-tiba, pria tampan seperti sarjana berdiri dengan wajah muram dan mengangkat tangannya. Ledakan. Cahaya ilahi tiba-tiba muncul, menebas ke arah Hebo. Perhatikan baik-baik, cahaya ilahi itu adalah pisau terbang. Hebo tertawa jahat, mendesak menara jahat kuno, menghancurkan pisau terbang dalam satu gerakan, mengubahnya menjadi bubuk. Engah. Cendekiawan tampan itu batuk darah. Hampir pada saat yang sama, menara jahat kuno menabrak langit, sarjana tampan itu ditekan di tempat, dan tubuhnya hampir hancur. Dai dan pembangkit tenaga misterius lainnya akhirnya mengubah warna mereka dan melakukan upaya habis-habisan untuk memblokir keganasan pagoda jahat kuno dan menyelamatkan cendekiawan tampan. Dan ketika mereka melihat Hebo lagi, wajah mereka menjadi sangat suram. Kebencian, jika Dewa Kursi ini tidak bisa meninggalkan sungai takdir, bagaimana kamu bisa sombong? Jiang Xiu sangat marah, dan wajahnya penuh kebencian. Bah! Jika aku tidak perlu menjaga tempat ini, atau pergi ke sungai takdir untuk membunuh dewamu, itu akan semudah kentut. Hebo sangat menghina dan meludah dengan keras, ayo, apakah ada yang tidak kamu setujui? Kesombongan itu benar-benar arogan sampai ekstrim. Pembangkit tenaga misterius itu semua marah, dan wajah mereka menjadi semakin jelek. Namun pada akhirnya, mereka semua menahan diri. Kamu tidak peduli siapa kamu, jika kamu berani menyakitiku dan hal-hal besar lainnya, dia akan dihargai di masa depan. Wajah Dai dingin. Ketika mereka berbicara, sosok mereka semua menghilang begitu saja. Segera setelah itu, bahkan sudut sungai takdir yang terpantul di belakang mereka menghilang. Sekelompok orang tua yang tak tahu malu,
dan mereka ingin mengambil kesempatan untuk memetik buah persik, mereka berada di luar kekuatan mereka sendiri. Hebo melambaikan tangannya. Ledakan. Di kedalaman langit, waktu dan ruang yang tak berujung menghilang, dikaburkan oleh awan tebal yang kacau. Dan kekuatan aturan dan ketertiban yang menutupi jalan para dewa kuno juga telah kembali ke kedamaian dari kekacauan yang bergejolak. Sebuah bencana dahsyat yang disebut akhir hari juga berakhir pada saat ini. Namun, sulit bagi semua orang untuk tenang di berbagai tempat di jalan dewa kuno. Semua yang terjadi sebelumnya terlalu mengejutkan dan sulit dipercaya. Bencana menjadi dewa menyebabkan kekacauan yang mempengaruhi jalan para dewa kuno, dan itu juga menarik perhatian beberapa makhluk misterius, yang campur tangan dengan kuat. Tidak ada yang mengharapkan ini. Puncak Menara ke-6. Ketika Hebo kembali, dia kembali ke penampilannya yang menyedihkan, tersenyum dan memberi selamat. Selamat, rekan Taois, kamu menjadi dewa hari ini dan memulai jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak jauh, generasi ketiga memiliki mata yang kompleks dan pendiam. Suyi tidak peduli apa yang dipikirkan generasi ketiga, dan bertanya, siapa orang-orang itu barusan? Beberapa orang tua yang telah menginjakkan kaki di sungai panjang takdir, yang satu lebih tak tahu malu dari yang lain, dan mereka secara delusi mengambil kesempatan untuk mengambil buahmu menjadi dewa. Hebo berkata dengan penuh kemenangan, untungnya, saya mengharapkan hal-hal menjadi seperti Tuhan, dan saya telah membuat persiapan yang cukup, agar tidak membiarkan variabel ini menghancurkan jalan sesama Taois untuk menjadi dewa. Dunia ketiga tidak bisa menahan cibiran, ini seperti dewa. Jadi, Anda sudah tiba ketika saya menembak, mengapa Anda tidak segera membantu saya? Tubuh Hebo membeku, senyum di wajahnya membeku, dan dia berkata dengan malu, dengan kekuatan sesama Taois, mengapa saya harus melakukan begitu banyak? Generasi ketiga berkata dengan ringan, ingat, dia dan aku sama-sama reinkarnasi dari kehidupan pertama, dan karena kamu melakukan sesuatu untuk kehidupan pertama, kamu tidak dapat mendukung satu sama lain. Hebo berkata dengan senyum masam, lain kali, pasti. Aku berjanji, aku tidak akan pernah terlibat dalam urusan kalian berdua. Suyi tidak bisa tidak berpikir. Hebo bekerja untuk kehidupan pertama, jadi dia tidak berani menyinggung kehidupan ketiga, dia juga tidak berani menyinggung dirinya sendiri. Bagaimanapun, mereka berdua adalah orang yang sama. Tetapi generasi ketiga dengan jelas mengungkapkan ketidakpuasan sebelumnya, tampaknya berpikir bahwa Hebo bias. Tetapi juga dapat dilihat dari samping bahwa makhluk yang sangat kuat seperti dunia ketiga juga sangat memperhatikan posisi Hebo. Ini yang terbaik. Saya berurusan dengan saya. Bagaimanapun, seseorang akan mati. Jika Anda ikut campur, itu akan menjadi penghinaan terbesar bagi generasi pertama. Generasi ketiga tenang. Kemudian dia berbalik untuk melihat Suyi. Dulu, aku menemukan beberapa hal, dan akhirnya aku mengerti mengapa aku bisa hidup sampai hari ini, semuanya itu karena kamu. Aku, Suyi mengerutkan kening. Bagus. Mata dunia ketiga halus, tidakkah menurutmu keberadaanku seperti batu asahan bagimu? Suyi terkejut dan samar-samar mengerti. Dari saat kamu mengambil alih reinkarnasi dan memperoleh benih api zaman, itu berarti kamu telah memulai jalan yang berbeda dari berbagai kehidupan sebelumnya. Karena itu, kamu bisa mendapatkan persetujuan dari Hebo dan membawamu ke jalan dewa kuno ini. Dan cobaan dan ujian mana yang Anda temui di sepanjang jalan yang bukan kehidupan pertama yang tersisa? Berbicara tentang ini, dunia ketiga menunjuk pada dirinya sendiri, di antara mereka, secara alami termasuk saya. Ekspresi mencela diri sendiri muncul di wajahnya yang kurus, dengan kata lain, aku telah lama tidak disukai oleh generasi pertama. Dalam suara itu, tidak ada kebencian, tidak ada dendam, hanya kemarahan dan ketidakpuasan yang kuat. Wajah Hebo sedikit berubah, dan dia membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi dihentikan oleh generasi ketiga. Dengarkan aku. Generasi ketiga menatap Suyi, aku, yang mewakili jalan lama kehidupan masa lalu, seharusnya sudah lama menghilang dari dunia, tapi karena saya memiliki kesempatan untuk bertahan hidup sekarang, tidak peduli apakah semua ini diatur oleh kehidupan pertama atau tidak, saya pasti akan berjuang sampai akhir.
Dan kamu mewakili jalan baru yang dikenali oleh kehidupan pertama. Dari saat kamu menginjakkan kaki di jalan untuk menjadi dewa, jalan masa depanmu sudah benar-benar berbeda dari kehidupan pertama. Berbicara tentang ini, ada makna yang berapi-api dan tajam di mata generasi ketiga, dan dia mengatakan kata demi kata. Aku akan mencobanya di masa depan, apakah itu jalan barumu yang bisa mengalahkanku, atau jalanku yang bisa menggantikanmu? Pada akhirnya, kita hanya bisa menyimpan satu. Suara itu keras. Setelah mendengarkan, Su Yi sedikit mengangguk dan berkata, saya mengerti. Tidak ada kepanikan, tidak ada kegugupan, dan tidak ada jejak kegelisahan. Sama seperti itu, dia diam-diam menyetujui pertempuran yang ditakdirkan untuk menjadi, kau atau aku hidup. Hebo tampak rumit dan menghela nafas. Anda tidak mengerti. Generasi ketiga melirik Su Yi, bahkan jika kamu telah menjadi dewa, di mataku, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk bergulat denganku sekarang. Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Aku tahu kamu tidak puas, dan sekarang aku akan menunjukkan seberapa besar jarak antara kamu dan aku. Dunia ketiga berbalik dan berjalan menuju kepala naga Tao di kejauhan. Saya harap setelah Anda menyadari celahnya, Anda akan berani dan menjadi lebih kuat sesegera mungkin. Ketika saya meninggalkan jalan para dewa kuno, saya akan menemukan Anda. Pada saat itu, saya tidak akan peduli dengan tingkat kultivasi Anda atau apakah itu adil atau tidak, dan saya tidak akan menunjukkan belas kasihan ketika saya melakukannya. Pada saat yang sama, melihat dunia ketiga yang sedang berjalan, wajah kepala naga Tao, yang sebelumnya diabaikan oleh semua orang, tiba-tiba berubah. Dia merasakan ada sesuatu yang salah dan merasakan ancaman besar datang ke arahnya. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.